Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Tuh, kopinya kali ini adalah kopi yang dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini kopi yang saya buat tadi pagi sebetulnya. Kemudian saya masukkan di kulkas karena tadi pagi pergi ke acara festival kopi, ngopinya di sana. Jadi ngopi dulu, pergi festival kopi, ngopi lagi, pulang ke rumah ngopi lagi. Tapi ini sisa kopi tadi pagi gitu ya. Masih enak. Agak lebih asam dari yang tadi pagi. Tapi karena dingin ya, ini sore-sore panas, segar banget nih kopinya. Jadi cold brew dengan cara dimasukin kulkas. Habis. Nah, saya kan bahas soal ini ya. Apa sih namanya? Ini susah banget ya. Menyiapkan soal lirik lagu atau akord atau chords dari lagu. Kan kalau dulu zamannya waktu saya masih muda, nah zamannya internet belum ada. Kalau nyari lagu tuh harus nyari lirik lagu tuh harus lirik dari apa ya, dari kertas di kasetnya ya. Ntar saya tunjukin kaset saya. Baik, ini saya sampling ya dari koleksi kaset saya yang ada di belakang sana tuh. Kalau dilihat ya, sebentar saya tunjukin. Nah, di situ ada koleksi kaset saya. Kasetnya banyak ya. Sampling aja ya, kasetnya ini ada kaset Chrisye Nona Lisa, bukan Mona Lisa tapi Nona Lisa ya. Kalau kita lihat di kasetnya gitu, nah kita buka, ada ininya tuh, ada kayak gitu, ada liriknya, ya. Lagu anak sekolah, lagu karangan Odi Agam, lirik Odi Agam dan Chrisye. Engkau masih anak sekolah 1 SMA. Itu lagunya tuh. Jadi tahu liriknya beneran dari sini. Terus ada lagi apa? Ini lagu kaset, lagunya Sheila Majid ya, album Warna. Ada nggak ya? Oh ada tuh, ada. Nah gini tuh ya. Nah jadi di dalam ini sleeves dari si kasetnya ini ada keterangannya ya. Ini ya nikmatnya kaset-kaset. Sebenarnya digital pun bisa dibuat kayak gini ya. Oh tapi that's beside the point. Jadi gini ceritanya. Nah ini lagi nyiapin lirik sama chord nggak ada di situ. Nah gimana caranya? Berarti kita harus cari sendiri ya, di kertas kita catat pakai dengerin pakai itu gitar ceng atau piano dicatat lagunya chordnya gitu. Jadi ada kumpulan chord dulu. Akhirnya adalah majalah-majalah yang menerbitkan chords lagu-lagu gitu ya, kayak di Indonesia tuh ada Top Chords namanya, Top Chords ya. Itu salah satu dulu saya ikutan ini, jadi apa ya, mendaftar lagu-lagu atau tanggal lagu ya di berbagai kota saya di Bandung ya, saya kirimkan ke mereka supaya mereka lagi tahu lagunya yang ketop di Bandung adalah lagu-lagu apa, kemudian mereka buatkan chordsnya. Anyway, nah sekarang di internet banyak sudah chords ya, macam-macam ya kalau kita lihat. Nah sebentar saya cek dulu ya sambil saya ngeliat misalnya apa, Genesis atau gini, apa tadi mau ini ya, Duran Ordinary World Chord. Nah, saya cari itu ya. Saya taruh di sini aja dulu. Nah, ntar ya, saya pindahin dulu. Ininya biar saya share screen-nya biar kelihatan ya. Nah, transition ceng. Nah, itu ya. Kelihatan di layar Anda. Oh, maaf, ini salah ya. Yang ini bukan ini. Ini dulu ya. Nah, kalau sekarang kita misalnya saya cari Duran Ordinary World Chord, maka ada Talp Ultimate. Nah, ini keluarlah ya chord-chordsnya gitu ya. Came from a rainy Tuesday on the avenue. Thought I heard you talking softly. Nah ini ya,
Ini kan ada chordnya C sharp minor dan lain sebagainya nih. Nah kemudian dari sini ya kalau mau main ya kita bisa pakai ini online ya main gitu. Nah tapi seringkali ini nggak pas, terus apa ya, nggak pas posisinya, tuh kadang nggak pas chordnya juga. Saya nggak tahu kenapa ya, kayak di sini ada N plus, ini apa? Saya nggak tahu nih N plusnya maksudnya apa nih ya. Kayak ini kan B, terus ini ada N plus, nggak tahu apa ya gitu. Nah susahnya apa? Kalau lagi main di panggung kan susah nyari gini. Kadang-kadang orang pakai handphone online ya. Saya susah. Ini tulisannya kecil ya, kalau Anda lihat tuh kecil kan ya. Terus harus nyari dulu di handphone. Maka biasanya saya buatkan catatan saya sendiri. Nah akhirnya saya buat daftar chords gini. Kayak tadi ya. Misalnya Ordinary World Duran-Duran 71. Nah, kita lihat ya. Halaman 71. Misalnya saya tulislah Duran. Nah, saya buat kayak gini yang tadi gitu ya. Nah, nanti saya pas-pasin juga tadi yang mana tadi ya? Nah, itu yang N bintang tadi tuh D ya. Jadi ini saya masih pas-pasin, saya cari beneran gitu ya. But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Nah D. Somehow I have to find deng. Jadi harusnya ini B-nya sebelumnya. Deng. And as I try gitu ya. As I try to make my way to the ordinary world, I will run to survive gitu ya. Jadi itu. Ya jadi ini gitu dari yang tadinya yang kayak gini gitu. Nah enakan juga kalau bisa satu halaman ya. Kadang-kadang ini kayak gini nih, ini terpaksa 2 halaman ya. Tapi saya pengennya menjadi 1 halaman. Sehingga kalau kita lihat menjadi lebih mudah ya. Kita lihat dari balik atas ya. Ini chord yang harus saya beresin ya satu-satu ya. Kadang-kadang ya itulah susahnya nggak pas ya. Ini masih belum saya beresin ya. Ini dulu gini nih tuh sampai 3 halaman 4 halaman jadi susah ya. Kalau Afterglow ini kan. Nah ini juga 2 halaman ya. Ini Kill Switch Engage 2 halaman. Mau saya ini ya Dream Theater The Answer Lies Within. Berat banget ya. Can't Fight This Feeling Rio Wagon ini harusnya saya jadiin 1 juga ya, bisa. Oh nggak bisa. Ya terus ada lagi mana? Ya. Spiderman, sebentar, ada mana yang 1 halaman ya? Ini kadang-kadang dulu saya taruh dulu supaya saya bisa langsung main ya. Nah cuma harus disederhanakan supaya 1 halaman ya. Change the World ini. Kalau kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang yang pendek, kalau My World itu jelas pendek ya. Karena kunci-kunci aja gitu. Ya. Kan susah masalahnya kalau kita lihat kita nyanyi ya, kan kertasnya harus di 2 ya. Kalau 3 susah, harus flip gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyanyi gini saya taruh 2-nya ini kiri kanan. Kalau ngeprint susah ya, kadang-kadang harus membalik halaman buku ya, ngeflip bukunya itu susah gitu ya. Jadi ini saya terjemahkan ini juga gitu ya. Nah kadang-kadang saya tandain. Nah ini yang bagus nih, contoh bagus ini adalah misalnya ini ya. Nah ini Drive My Car, jadi 1 lembar gini saya taruh. Saya bisa main. Oh iya nih A major A, ya, oke. Terus nanti ini sama ininya cuma chordnya gitu ya. Jadi ini contekan saya kalau main band gitu kayak gini ya. Karena saya harus main gitar sambil nyanyi gitu, susahnya gitu. Jadi saya kadang-kadang ini chordnya udah apa ya, lupa lagi ya. Feeling sih memang lebih tepatnya ya. Sambil nyanyi itu ya nyanyi sambil feeling chord. Nah kayak ini lagu biasa ya, easy lagunya Commodore ya. Ini kayak gini tuh ya. Deng. Terus jadi musiknya A itu kayak gini ya, polanya A, kata-katanya ini, polanya B, kata-katanya ini gitu ya. Terus kembali lagi ke A, kembali ke B, terus gitu ya. Terus bridge-nya gitu bisa kayak gitu ya. Ini juga ada lagi yang susah, masih susah nih, kayak ini Easy Lover ya. Ini masih 2 halaman. Nih jadi saya harus ngelihat sampai di mana gitu ya. Oh gitu ya. Ini sebentar, ini apa nih? Kenapa saya ada 2? Oh ini beda kuncinya ya. Ini saya kadang-kadang malas mikirnya lagi ya. Ini F sharp, ini jadi F ya. Jadi lebih mudah ngeliatnya F sharp. Oh iya. Gitu ya. Nah terus ini misalnya Final Countdown. Nah Europe. Nah ini ada intronya kayak gini. Terus verse-nya gini ya. Nah deng. Ada verse kedua kayak gini. Verse kedua kayak gitu.
kuncinya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi nyanyi juga saya kadang-kadang lagi nyanyi terus oh ya chordnya apa, ini harus ngeliat atas bawah ya. Jadi ajaib aja. Ini contekan kadang-kadang memang nggak sepenuhnya saya lihat ya, lihat kalau oh iya katanya itu, cuma kalau perlu mengingat ya. Kadang-kadang gitu ya. Terus apa nih? Ini Hold the Line ya. Lagunya Toto. Gitu kan ya. Ini jadi cerita yang saya gunakan contekan saya. Lately, kalau ini lately ini kalau nggak salah kuncinya 2 nih. Hotel California. Nah, ini kalau ini hanya chordnya aja. Liriknya harus ngarang saya. Oh iya, ini contekan Hotel California, contekannya cuma gini aja ya. Oh ya, udah. Jadi itu udah. Main triknya nih. Ini ya. Bublé, Haven't Met You Yet gitu ya. Oh ya, masih itu. Hollywood Bublé juga kayak gini. Oh ini malah Hollywood malah 3 belum saya beresin ya. Ini Eagles, I Can Tell You Why. Oh udah 1. Jadi saya berusaha untuk 1 ya. Sekarang dia tujuannya adalah contekan ya, nggak seperti ini ya penuh. Ini more than a feeling, Boston. Wah 2 halaman masih. Anyway gitu ya. Name Goo Goo Dolls. Ya, bahkan 6 Linkin Park-nya ada gitu ya. Aduh ya. November Rain. Nah ini One Last Breath yang sering saya nyanyikan ya. Nah ini tadi yang duran-duran. Ya jadi masih 2 halaman. Anyway. Kalau ini BMV ya. Bullet for My Valentine. Rasanya udah 1 halaman ya. Oh masih 2. 3 malah ya. Bukan ya. Kok bukan nih lesnya? Kok apa nih, kok jadi gini, kok lain ya, aneh ya. Sebentar, ini apa nih lagunya? Place Where You Belong, kok kayak gitu ya lagunya? Oh itu Take This Out. Ini kayaknya nggak ada ini ya. Apa? Page break. Oke, page break. Sebentar, saya stop dulu ya. Oke, nah balik lagi ya. Pertanyaannya adalah begini. Ini nih kalau ini masalahnya dengan intellectual property rights atau haki gitu ya. Jadi kalau orang kalau Anda lihat itu ya, saya udah pakai sampai versi ke ini yang saya lihat di layar saya 47. Berarti saya sudah buat 47 version untuk yang saya kerjakan. Ini udah dilakukan bertahun-tahun. Jadi ada value tambah, ada nilai tambah, value added atau nilai tambah dari ini ada jelas ya. Saya mengerjakan ini dengan setengah mati. Tapi kalau saya jual tidak bisa ya, karena lagunya bukan punyaan saya, segala macam, kemungkinan saya melanggar haki kalau saya jual gitu ya. Jadi kalau saya inikan sendiri, maka saya gunakan untuk diri saya sendiri, tidak untuk saya perjualbelikan gitu. Ngasihin ke orang pun saya masih kadang-kadang masih ragu ya, ini boleh nggak. Meskipun ini usaha saya sendiri untuk melakukannya menuliskan chordnya, liriknya punyaan saya sendiri gitu ya. Problemnya adalah lagunya memang bukan karangan saya. Itulah dia. Saya nggak tahu pemilik intellectual property. Jadi itu perjalanannya panjang, dan karena saya tidak mau melanggar, maka ini tidak saya terbitkan di mana-mana gitu. Tapi problemnya apa? Saya tahu berarti di sana itu banyak orang juga yang sebenarnya ini sangat bermanfaat bagi mereka gitu ya. Karena nanti kalau mereka mau main band atau ada organ tunggal, dia mau nyanyi segala macam, kan liriknya mana? Kalau ini kan gampang, tinggal itu liriknya apa, yang ngiringinnya juga tahu, oh ya chordnya ini gitu ya, bisa sangat banyak manfaat gitu. Dan saya sendiri kalau untuk kasus saya ya, saya tidak keberatan ini di share sih sebetulnya. Saya tidak membuat keuntungan. I'm not making money out of this gitu. Tapi tetap saja ya, kalau itu nanti saya terbitkan kemana-mana, takutnya melanggar haki tadi gitu. Itulah sebabnya ini saya kelas sendiri, dan buat saya susah banget. Ada lagu baru harus saya giniin lagi. Ya, membuat satu lagu menyisipkan satu lagu baru ke sini juga nggak gampang ya kan. Itu mungkin satu lagu itu butuh waktu 1 jam atau lebih ya. Kalau udah tahu struktur lagunya, udah tahu liriknya, chordnya sama udah. Nah nanti kan masuk nyaruin ngepasin itu kapan kuncinya pindah di mana gitu ya, chordnya pindah. Nah itu kan yang susahnya itu ya. Kadang-kadang juga harus nebak chordnya ini bassnya beda ya, dan seterusnya gitu. Jadi itulah sebabnya
saya merasa bahwa ya itu dia ya, sebetulnya ini bisa di dunia bisa saling berbagi, tapi saya tidak melakukannya. Dan bagi saya juga susah, sebentar. Karena setiap saya mau manggung ya, bawain ini untuk nyanyi-nyanyi gitu aja lebih repot. Kalau online, kalau nggak ada internet, hurufnya kecil dan kadang salah chordnya. Gitu. Itu adalah keluh kesah sore hari ini. Silakan komentar. Menurut Anda gimana bagusnya ini? Selamat sore, kopi saya udah habis. Mau diganti lagi dengan kopi lagi, tapi udah 3 kali hari ini. Berarti harus sudah berhenti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.